Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Saya selaku pembina juga, dan saya sangat berharap ayo kita maju bersama. Maju bersama dalam arti seperti ini. Antara EO dituntut untuk mengolah, memanage sebuah event ini bagaimana yang tetap mempunyai satu bobot tolak ukur dan berkualitas. Sebelum kita menilai orang lain, nilailah diri kita sendiri dulu. Bagaimana dewa secara internal dan bagaimana kita harus bisa dinikmati oleh banyak orang, ya dengan cara apa? Kita ciptakan sistem yang baik, kita ciptakan sebuah kualitas SDM yang benar-benar qualified, yang benar-benar punya skill, dan yang benar-benar terukur, tidak asal. Itu satu hal. Dan kemudian yang kedua, kita juga pengen sama-sama, ayo kita belajar bareng dalam bagaimana hobi ini tetap bisa terjalin dengan baik. Di sistem ini kita dengan sistem terbaru Dewa dengan D24. Jadi di sini saya akan memaparkan, mensosialisasikan biar bisa menjadi acuan atau pegangan bagi sahabat hijau yang hadir untuk bisa lebih mudah memahami sistem apa dan bagaimana yang akan kita terapkan. Sistem ini sudah kita coba beberapa bulan, yang notabene masih terus kita cari, kita godok dengan suatu sistem yang pas menyangkut proses dari sini maupun nanti dari keputusan akhirnya. Jadi pertama saya akan jelaskan di sini dari sisi waktu, ya. Dari sisi waktu kita mengacu di ring antara 8 sampai 10 menit secara keseluruhan. Kemudian kita mulai dari di sini ada layout lapangan sekilas, ya, terdiri dari 4 blok, blok A, blok B, blok C, dan blok D. Di sini kita juga memakai 4 juri yang real, tanpa koordinasi, tanpa komunikasi, tidak hanya slogan belaka, kita realisasikan penuh di sini. Jadi untuk waktu, ya, ini ada juri A, B, C, D. Untuk waktu kita per blok kita membutuhkan waktu 1,5 sampai 2 menit. Dari waktu ke waktu perputaran ada 4 kali putar. Masing-masing blok ini ada 6 nomor yang harus dihandle oleh juri. Sedangkan masing-masing juri itu membawa bendera yang berbeda-beda. Bendera ini ada warna hijau, ada ungu, ada coklat, ada biru, ya. Jadi masing-masing bendera ini akan menandakan satu kelayakan. Ini bukan tanda bunyi, ya, tapi tanda kelayakan dari sisi kualitas irama lagunya. Kemudian yang kedua, ini sebagai pertanda mengenai penunjang durasinya. Ya, jadi sekali lagi bendera ini mengacu pada sebuah kelayakan. Kelayakan menyangkut bobot kualitas ditunjang durasi dari blok per bloknya. Jadi simulasi ini saya jelaskan dari A, B, C, D. Nanti tiap juri masing-masing selama 1,5 sampai 2 menit dia fokus pada bloknya. Satu blok, satu juri menghandle 6 burung. Sedangkan cara pantau adalah siku, ya. Siku tidak perlu masuk ke dalam, ya. Jadi kita siku pinggir, boleh masuk sedikit 1-2 langkah selama tidak membelakangi burung yang dipantau. Sama, blok A, blok B, C, D sama, letter L atau siku untuk memantau selama berdurasi 1,5 menit, 2 menit. Di sini juri A benderanya berbeda, B seperti yang sudah saya sampaikan. Mereka akan menancapkan atau akan memulai prosesnya di sini. Ya, jadi proses ini mulai bendera ada 4,
ini juri masing-masing berputar. Ya, selama kurun waktu maksimal 8 menit, ya, juri akan menancapkan bendera kelayakan di masing-masing blok setiap kali putar. Ya, jadi bendera ini berfungsi menandakan dan memudahkan satu juri untuk memantau, membandingkan dan memutuskan. Kemudian dari sisi pemain mengedukasi, bisa membandingkan juga, oh ternyata kompetitorku ada di nomor sekian sekian sekian. Kemudian peserta juga akan lebih pintar untuk mengedukasi bagaimana bobot kompetisi. Begitu juga sebaliknya, bagaimana juri menilai di setiap rollingnya. Kualitas juri harus benar-benar terukur di sini. Jadi bendera yang menurut kami layak adalah di proses ini setiap kali juri berputar, kalau memang menurut juri ini layak, akan ditancaplah bendera ini. Bagaimana agar bisa mengikuti proses ini ke babak selanjutnya atau proses ini untuk di rolling bebasnya agar bisa safe, bisa lebih akurat, adalah satu bendera yang berjumlah 4, ya, bendera 4. Kemudian ada bendera 3, ada bendera 2 dan bendera 1. Jadi masing-masing blok belum tentu ada yang bisa mendapatkan 4 bendera, 3 bendera, 2 bendera, 1 bendera, atau bahkan yang tidak ada benderanya sama sekali. Di sini proses ini berlangsung dari R1 sampai R4. Kemudian proses di rolling 5. Di rolling 5 ini juri akan memantau dan memprioritaskan burung yang mempunyai bendera 4 dan 3. Ini secara prioritas utama. Ya, secara prioritas utama bendera yang mempunyai bendera 4 dan 3 ini mempunyai prioritas utama untuk dipantau di rolling bebas. Jadi ini berdurasi, rolling bebas ini berdurasi antara 2,5 menit sampai 4 menit. Karena estimasi di sini kita V-kan 1,5 menit. 1,5 menit kali 4 berarti 6 menit. Ya kan, 6 menit, masih ada sisa 4 menit. 3 menit kita maksimalkan untuk rolling bebas, yang 1 menit kita persiapkan untuk administrasi rekap di tempat. Jadi estimasi di ring waktu penjurian efektif bisa 9 sampai 10 menit. Ya, teknisnya seperti itu. Proses di sini menampakkan bendera 4, 3, 2, 4 dan 3 diutamakan. Untuk rolling bebas, dari bendera inilah juri dengan durasi waktu 3 menit rolling berputar. Katakanlah dari 4, 3 ditambahkan yang 2 ini secara keseluruhan dari 24 burung ini ketemu katakanlah 12, ya. Bendera 4, 3, 2 ini ketemu 12. Juri harus menyaring lagi kuota 24 diambil berapa? Diambil berapa kejuaraan? Diambil 5 kejuaraan. Secara otomatis dari 12 yang mempunyai bendera 2, 3, 4 berjumlah 12 burung, juri harus menyortir lagi menjadi 5. Secara otomatis yang harus dibuang atau yang harus tersisih itu ada 7 burung. Berarti nilai maksimal yang harus diberikan juri adalah 5 nomor atau 5 burung. Jadi dari proses di situ ada sebuah pengajuan nantinya. Begitu masing-masing juri sudah menentukan pilihan, penjurian selesai di menit akhir,
juri kembali ke posisi masing-masing, dan ada kertas kecil ya. Kertas kecil di sini ya. Ini sebagai bentuk pengajuan juri ya. Pengajuan juri. Masing-masing blok juri mengajukan nilai maksimalnya di format kecil ini. Ini selesai, tersaring masing-masing juri, format juri kita ambil ya. Format juri kita ambil, kita cek nilai maksimalnya. Ini ada 5 nilai mentok 38-nya. Ya. Ini disaring, dimasukkan nanti di sini. Ya kan? Begitu ini 5 masing-masing juri, otomatis ya, ada 5. Ini akan kita saring, kita tampilkan di poin pengajuan. Ya kan? Ya, jadi poin pengajuan ini berdasarkan atas format juri. Jadi saya simulasikan, katakanlah ini juri A ya. Ini juri A. Juri A nilai maksimal ada 1, 2, 3, 4, 5. Tolong ini sebelum kita rekap di sini, pengawas atau korlap itu harus mencocokkan dulu antara nilai mentok sama bendera yang ada di lapangan. Kalau memang bendera 1 katakanlah diajukan, tidak mungkin bisa. Ya, minimal harus bendera 2 itu yang memungkinkan masih bisa diajukan. Tapi sekali lagi prioritas tetap ada di bendera 4 dan 3. Ya. Selesai dari sini, inilah penting proses, kita lanjut di sini. Contoh juri A, ya, juri A pengajuannya 14, ya kan? Juri selanjutnya 39, selanjutnya 47, selanjutnya 41, dan terakhir 17. Ini juri A. Kemudian juri B, ya, juri B ada 47, kemudian ada 41, kemudian ada 17, kemudian ada 28, dan terakhir 14. Nilai atau pengajuan ini terbit berdasarkan atas apa? Proses di bendera 4 dan 3. Ya kan, bendera 4 dan 3 ini seperti yang sudah saya sampaikan, estimasi katakanlah bendera 4, 3, 2, dalam 24 ini ketemu 15 katakanlah. Karena kuota kejuaraan cuma 5, kita bisa ambil 5 nilai maksimal, bisa juga ekstra 1, 6. Bisa jadi. Tapi selama ini SOP kita tetap 5 dulu yang kita pakai. Meminimalkan jumlah tosnya biar tidak terlalu banyak. Ya, kalau pengajuannya kita beri spare 6, bisa jadi nanti tosnya terlalu banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan kebijakan membuat 6 pengajuan bisa jadi nanti kalau memang bobot kompetisi itu sangat ketat, memungkinkan ya, memungkinkan untuk pengajuan 6. Hanya kita meminimalkan ya. Sementara masih 5 ini ya, sementara kita masih 5. Jadi sistem ini kita mengacu pada yang sudah kita laksanakan. Selalu setiap ada kekurangan kita evaluasi langsung. Jadi semakin transparan, semakin dapat momennya, dan tentunya semakin valid hasil kejuaraannya. Oke. Ya. Dari sini saya lanjut proses dari layout tadi. Saya lanjutkan pengajuan juri. Ini ada 4 juri yang masing-masing juri tidak ada komunikasi. Masing-masing juri independen, idealis, akurasinya, skillnya kembali kepada juri masing-masing. Oke, melanjutkan pembicaraan ini tadi. Ya. Kan ini dari sini. Ya. Otomatis ketika ini menjuri di blok A, dia boleh nggak melihat di sini? Untuk sementara kalau per blok, rolling per blok, juri tidak boleh.
ya. Tapi begitu rolling 5 atau rolling bebas, tetap pantauan secara blok. Hanya saja seperti yang ditanyakan Mas Hadi, juri selama ini tidak ada pantauan atau minimal pantauan, juri di masing-masing blok masih diperbolehkan melihat blok lain. Diperbolehkan. Karena apa? Satu, ini akan lebih memudahkan dari sisi waktu. Satu, ya. Kemudian yang kedua, akan lebih memudahkan dari sisi pengajuan. Kemudian yang ketiga, akan lebih mempervalid. Contoh, seandainya pada saat di blok ini tidak ada, blok A memantau di blok B. Mereka tahu, contoh misal ada nomor 38 di blok B pada saat rolling, bagus burung ini. Begitu dia masuk di blok B, otomatis dia akan lebih fokus untuk memperhatikan 38 selain kompetitor nomor yang lain. Ini sudah kita inventarisir. Begitu masuk, ini akan memudahkan juri A ini untuk memperhatikan nomor 38. Oke. Jadi ini akan lebih lebih enak, akan lebih mempercepat dari sisi pembanding. Ketika rolling penilaian bebas tadi, rolling bebas tadi, waktunya kan di ring antara 3 sampai 4 menit. 3 sampai 4 menit. Ya. Jadi kalau gitu bisa perputarannya bisa lebih dari 1. Bisa sekali. Yang saya amati kan gitu. Karena apa? Improve juri, improve saya bilang, minimal stay dulu di masing-masing blok 20 detik. Ini improve 20 detik. 20 detik. Anggap aja 3 menit ya, 60 kali 3 180. 180 dibagi 20 ketemu berapa? Iya kan? Iya. Minimal bisa 2 kali. Nah, betul. Iya kan? Minimal juri harus berimprove dulu di masing-masing blok untuk memaksimalkan pantauan di blok masing-masing di rolling bebas ini. Ya, jadi juri diwajibkan improve ya. Stay dulu dengan nyaman di blok selama 20 detik baru geser. Terus siklusnya akan seperti itu. Dengan begitu akurasi pembanding itu akan lebih dapat. Dari sisi pantauan akan lebih kena. Karena apa? Tidak diburu waktu. Ya kan? Tidak diburu waktu. Kita harus senyaman mungkin berimprovisasi di masing-masing blok.